Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang materi konsep pendekatan inquiry. Adapun anggota dari kelompok 7, yang pertama, yaitu saya sendiri, Suci Sukma Purwandini dengan NPM 2050600047. Yang kedua ada Meira Delia Puspita dengan NPM 2050600049. Yang ketiga yaitu ada Pradisca Galuh Andira dengan NPM 2050600057. Dan yang terakhir yaitu ada Dian Aprisya Taskia dengan NPM 2050600081. Yang selanjutnya yaitu ada pengertian konsep pembelajaran berbasis inquiry. Pendekatan inquiry merupakan proses pembelajaran yang dibangun atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan siswa. Para siswa didorong untuk berkolaborasi memecahkan masalah dan bukannya sekedar menerima instruksi langsung dari gurunya. Tugas guru dalam lingkungan belajar berbasis pertanyaan ini bukanlah untuk menyediakan pengetahuan, namun membantu siswa menjalani proses menemukan sendiri pengetahuan yang mereka cari. Menurut Khairul Anam, mengemukakan bahwa secara bahasa, inquiry berasal dari kata inquiry yang merupakan kata dalam bahasa Inggris yang berarti penyelidikan atau meminta keterangan. Terjemahan bebas untuk konsep ini adalah siswa diminta untuk mencari dan menemukan sendiri. Dalam konteks penggunaan inquiry sebagai metode belajar mengajar, siswa ditempatkan sebagai subjek pembelajaran yang berarti bahwa siswa memiliki andil besar dalam menemukan suasana dan model pembelajaran. Lalu, menurut Gulo 2002 dalam Trianto 2004 halaman 78 berpendapat bahwa inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analisis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Perkenalkan, saya Pradisca Galuh Andira dengan NPM 20505657. Di sini saya akan membacakan karakteristik pendekatan inquiry. Ada beberapa hal yang menjadi karakteristik atau ciri-ciri utama pembelajaran inquiry adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran pendekatan inquiry menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, dalam pembelajaran pendekatan inquiry ini mendapatkan siswa sebagai subjek belajar. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu yang dipertanyakan sehingga dapat menumbuhkan sikap percaya diri atau self-belief. Yang ketiga, membuka inteligasi siswa dan mengembangkan daya kreativitas siswa. Yang keempat, memberikan kebebasan pada siswa untuk berinisiatif dan bertindak. Yang kelima, mendorong siswa untuk berpikir intensif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. Yang keenam, proses interaksi belajar mengajar mengarahkan pada perubahan dari teacher center kepada student center. Muhlis tahun 2008. Adapun prinsip-prinsip pendekatan inquiry. Menurut Sanjaya tahun 2010 halaman 199, penggunaan inquiry harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip, yaitu diantaranya yang pertama, prinsip berorientasi. Prinsip berorientasi ini pada pengembangan intelektual, tujuan utama dari strategi inquiry adalah pengembangan kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran ini selain berorientasi pada hasil belajar, juga berorientasi pada proses belajar. Kriteria keberhasilan dari proses pembelajaran dengan menggunakan strategi inquiry bukan ditentukan sejauh mana siswa dapat menguasai materi pelajaran, namun sejauh mana siswa beraktivitas, mencari dan menemukan. Dan yang kedua, prinsip interaksi. Prinsip interaksi, proses pembelajaran pada dasarnya
adalah proses interaksi baik interaksi antara siswa maupun interaksi siswa dengan guru, bahkan antara siswa dengan lingkungan. Pembelajaran sebagai proses interaksi berarti menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, tetapi sebagai pengatur lingkungan atau pengatur interaksi itu sendiri. Yang ketiga, prinsip bertanya. Prinsip bertanya, peran guru dalam menggunakan pendekatan inquiry ini adalah guru sebagai penanya, sebab kemampuan siswa untuk menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan sebagian dari proses dari berpikir. Dan yang keempat, prinsip belajar. Prinsip belajar ini untuk berpikir belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, namun belajar adalah proses berpikir atau learning how to think, yakni proses mengembangkan potensi seluruh otak, baik otak kiri maupun otak kanan. Pembelajaran berpikir ini adalah pemanfaatan dan penggunaan otak secara maksimal. Dan yang terakhir, yang kelima, prinsip keterbukaan belajar adalah suatu proses mencoba kemungkinan segala sesuatu mungkin saja terjadi. Oleh karena itu, anak-anak perlu diberikan kebebasan untuk mencoba sesuai dengan perkembangan kemampuan logika dan nalar. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya. Tugas guru adalah menyediakan ruang untuk memberikan kesempatan kepada siswa mengembangkan hipotesis dan secara terbuka membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan. Langkah-langkah pendekatan inquiry secara umum sebagai berikut. Yang pertama ada orientasi. Langkah orientasi merupakan langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Dalam langkah ini, guru mengondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran. Guru merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan masalah. Langkah orientasi merupakan langkah yang sangat penting. Keberhasilan langkah ini sangat tergantung pada kemauan siswa untuk beraktivitas menggunakan kemampuannya dalam memecahkan masalah. Tanpa kemauan dan kemampuan, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa dari suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki tersebut. Dikatakan teka-teki dari rumusan masalah yang ingin dikaji disebabkan masalah itu tentu ada jawabannya, dan siswa didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Proses mencari jawaban itulah yang sangat penting dalam strategi inquiry. Oleh sebab itu, melalui proses tersebut, siswa akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga sebagai upaya mengembangkan mental melalui proses berpikir. Yang ketiga, merumuskan hipotesi. Hipotesi merupakan jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesi perlu diuji kebenarannya. Pikiran sebagai hipotesi bukan sembarangan pikiran, tetapi harus memiliki landasan berpikir yang kokoh, sehingga hipotesi dimunculkan itu bersifat rasional dan logis. Kemampuan berpikir logis itu sendiri akan sangat dipengaruhi oleh kedalaman wawasan yang dimiliki oleh siswa, serta keluasan pengalaman. Dengan demikian, setiap individu yang kurang mempunyai wawasan akan sulit mengembangkan hipotesi yang rasional dan logis. Yang keempat, mengumpulkan data. Mengumpulkan data merupakan aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesi yang diajukan. Dalam pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam mengembangkan intelektual. Proses pengumpulan data bukan hanyalah memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, akan tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi berpikirnya. Yang kelima,
menguji hipotesi. Menguji hipotesi menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Menguji hipotesi juga berarti mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Artinya, kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi, akan tetapi juga didukung oleh data yang ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesi. Untuk mencapai kesimpulan yang akurat, sebaiknya guru mampu menunjukkan pada siswa data mana yang relevan. Kelebihan dan kelemahan pendekatan inquiry. Adapun kelebihan dan kelemahan model pendekatan inquiry, e-learning menurut Sagala 2009, halaman 69 sebagai berikut. Kelebihan model inquiry e-learning. Yang pertama, dapat membentuk dan mengembangkan pada diri peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide lebih baik. Yang kedua, membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses pembelajaran yang baru. Yang ketiga, mendorong peserta didik berpikir dan bekerja atas inisiatifnya. Inisiatif sendiri bersifat objektif, jujur, dan terbuka. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk berpikir intuitif dan merumuskan hipotesinya sendiri. Yang kelima, memberi kepuasan yang bersifat interaktif. Selanjutnya adalah situasi proses belajar menjadi merangsang. Yang ketujuh, dapat mengembangkan bakat atau kecerdasan individu. Yang kedelapan, memberi kebebasan peserta didik untuk belajar sendiri. Yang kesembilan, peserta didik dapat menghindari dari cara-cara belajar tradisional. Dan yang kesepuluh, dapat memberikan waktu pada peserta didik secukupnya, sehingga mereka dapat mengasimilasi dan mengakomodasi informasi. Dan yang terakhir, kekurangan model atau pendekatan inquiry learning. Yang pertama, diharuskan adanya kesiapan mental pada peserta didik. Yang kedua, perlu adanya proses penyelesaian atau adaptasi dari metode tradisional ke pendekatan ini. Yang ketiga, dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang, sehingga sering guru sulit menyelesaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, kelompok kami akan menampilkan sebuah video contoh pembelajaran pendekatan inquiry. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya, silakan secara langsung atau melalui forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.